Shalom Aleichem saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. Nehemia 9 ayat 36 sampai dengan 38. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Mengikat perjanjian. Saudara, berpuasa, mengenakan kain kapung, dan menaruh abu di atas kepala adalah kebiasaan yang lazim yang dilakukan oleh umat untuk mengekspresikan kedukaan dan pertobatan. Umat menyatakan rasa duka dan penyesalan yang dalam karena mereka menyadari bahwa segala perbuatan mereka dan perbuatan nenek moyang mereka telah mendukakan hati Tuhan, sekalipun Tuhan telah begitu sayang terhadap umatnya. Saudara, kesetiaan Allah kepada umat tidak pernah berhenti. Demikian juga dengan pemeliharaannya dan perlindungannya. Ironisnya, saudara, umat yang begitu disayangi Allah, dipilih Allah, dikuduskan Allah, justru berulang kali hidup di dalam dosa, tidak mau taat kepada hukum Tuhan, meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah lain, tidak mau nurut apa kata Tuhan, saudara. Dan hal itu terjadi berulang kali. Berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi. Begitu seterusnya, bahkan sampai pada titik berdosa diingatkan, justru mereka malah menghukum nabi yang mengingatkan itu. Oleh karena itu, saudara, maka Allah menghukum umatnya dengan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Allah membuang dan menekan mereka dalam penderitaan, bukan karena Allah sudah berubah, bukan karena Allah tidak lagi sayang kepada umatnya, bukan lagi Allah tidak lagi memilih dan menguduskan umatnya. Pemilihan, pengudusan, dan kasih sayang Allah itu sempurna dan tidak akan pernah berubah. Sehingga saudara, pembuangan itu adalah sebagai bentuk peringatan supaya umatnya berbalik kepadanya. Karena umatnya sudah tidak bisa diberi atau diajar lagi dengan kata-kata firman Tuhan. Maka untuk membuat umatnya kembali berbalik, dihajar dengan pembuangan, saudara. Saudara, walaupun demikian, Allah tetap mengasihi umatnya, tetap menyayangi umatnya, tetap merindukan relasi yang dekat antara Allah dengan umatnya. Apa yang membuat Allah bersedia untuk menerima, untuk memulihkan umatnya yang berulang kali berdosa itu? Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan,
Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Saudara, kasih sayang Allah yang besar yang membuat Allah tidak membinasakan umat-Nya, bahkan Allah bersedia untuk menerima dan memulihkan umat. Karena itu saudara, bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan setia kepada kita umat-Nya. Namun saudara, sudahkah kita juga setia kepada Tuhan dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh? Ataukah hidup kita telah jauh dari Tuhan karena kita memilih untuk hidup di dalam dosa dan tidak menaati firman-Nya? Orang yang menyadari sudah disayangi Allah, orang yang menyadari dicintai Allah, orang yang menyadari memiliki Allah yang panjang sabar dan setia, maka yang dilakukannya dalam ayat 38, berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh. Saudara, umat yang menyadari Allah sudah mengasihi, cirinya ia akan mengikat perjanjian yang teguh. Ia akan setia dengan perjanjian itu. Ia akan setia kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Kisah umat dalam bacaan hari ini hendaknya makin mengingatkan kita akan betapa besar kesetiaan dan kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu saudara, mari sebagai umat-umat yang disayangi Allah, yang dipilih Allah, yang dikuduskan Allah, kita pun terus berjuang untuk setia dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh seumur hidup kita. Orang yang setia, saudara, tidak akan pernah meninggalkan perjanjian. Orang yang mengasihinya akan menyatakannya dengan apa? Ketaatan kepada kebenaran firman-Nya. Sehingga makin lama menjadi orang Kristen, maka akan makin sempurna di dalam mencerminkan sifat-sifat Yesus Kristus. Dan hari ini, jika kita mendapati diri kita mulai jauh atau telah jauh dari Tuhan, mulai tidak setia merenungkan firman, mulai tidak setia di dalam membawa persembahan bersepuluhan, mulai tidak setia di dalam persekutuan atau kebaktian, bahkan mulai tidak setia di dalam melayani Tuhan, segeralah berbalik kepadanya. Cukup dengan firman Tuhan kita mengalami pertobatan, dan kita tidak perlu mengalami pembuangan untuk menerima peringatan. Allah akan menerima kita dengan tangan terbuka. Seburuk apapun masa lalu dan dosa kita, Ia mau menerima kita apabila kita sungguh-sungguh bertobat, menyadari kita berdosa di hadapan-Nya. Jangan pernah tunda, kembalilah kepadanya sekarang dan ikatlah perjanjian dengan teguh. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, betapa indah firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang begitu besar kepada kami umat-Mu, sehingga sekalipun kami jatuh dalam dosa, Engkau bersedia untuk menerima, membuka tangan yang lebar, bahkan untuk memulihkan kami. Dan ketika kami mengaku dan menyadari adalah orang yang dipilih, dikuduskan dan disayangi Allah, maka kami tidak akan terus hidup di dalam dosa. Sebaliknya, kami akan mengikat perjanjian dengan teguh, belajar untuk makin setia dengan perjanjian,
dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk perjalanan panitia ke Malang dalam rangka untuk bertemu dengan donatur ataupun juga untuk menggalang dana malam hari nanti. Tuhan pimpin perjalanannya mulai dari Banyuwangi sampai ke STT Aletea untuk menginap sebentar dan kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Malang, bertemu dengan orang-orang yang sudah Tuhan percayakan, dan kemudian kembali ke Banyuwangi. Berkati perjalanan kami, berkati perbincangan kami. Biarlah perbincangan iman dan perbincangan Yesus Kristus yang menyertainya, sehingga kami berangkat sehat, kami pulang pun juga sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkarya di tengah kami di dalam proses renovasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.